Halo teman-teman, sepertinya di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C ini ada yang takut untuk datang dan bermain di Indonesia. Kalau teman-teman baca berita terbaru, ada banyak media yang memberitakan bahwa timnas Bahrain itu menolak untuk bermain di Indonesia di lanjutan putaran ketiga. Di mana setelah di pertandingan sebelumnya, Bahrain itu kan bertindak sebagai tuan rumah. Maka di pertandingan berikutnya di tahun 2025, giliran Indonesia yang akan menjadi tuan rumah. Dari berbagai pembicaraan di media sosial, sepertinya para supporter timnas Indonesia itu akan menyiapkan koreo atau sambutan lain yang bakal membuat bukan hanya Bahrain ya, tapi juga tim-tim lain yang bakal bermain di Indonesia itu merasakan kengerian di tengah atmosfer supporter di Gelora Bung Karno. Tapi memang ada-ada saja tingkah lucu dan mengejutkan sekaligus menggemaskan timnas Bahrain. Di mana kali ini Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA telah resmi mengajukan permohonan ke AFC dan FIFA terkait pemindahan venue pertandingan melawan tuan rumah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilangsungkan pada bulan Maret di tahun 2025. BFA telah merilis pernyataan mengenai penolakan mereka untuk bertanding di Indonesia. Dalam pernyataannya yang dirilis oleh BFA pada hari Rabu tanggal 16 Oktober, Bahrain menyebutkan faktor keselamatan sebagai hal yang melatar belakangi permintaan pemindahan venue pertandingan melawan Indonesia nanti. Dalam pernyataannya, BFA keberatan dengan perilaku supporter timnas kita yang katanya tidak dapat diterima terhadap Persatuan Sepak Bola Bahrain. Jadi selama beberapa hari terakhir, Asosiasi Sepak Bola Bahrain itu telah mengikuti perilaku supporter Indonesia yang katanya tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab terhadap Asosiasi Sepak Bola Bahrain dan para pemain tim nasional Bahrain gitu. Menyusul pertandingan tim nasional Bahrain saat melawan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober yang lalu. Insiden itu terjadi setelah Bahrain menjamu Indonesia di Kota Rifa pada laga yang berkesudahan dengan skor 2-2. Saat itu, sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui bersama, Bahrain mencetak gol di menit ke-9 masa injury time di saat asisten wasit di pinggir lapangan sebelumnya sudah mengumumkan perpanjangan waktu hanya 6 menit. Momen itu menimbulkan gelombang protes besar dari supporter timnas Indonesia. Mereka membanjiri kolom komentar di media sosial dengan luapan kekecewaan. Hal itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh BFA agar permintaan pemindahan lokasi pertandingan itu dikabulkan. Mereka ingin pindah venue agar keselamatan pemain terjamin. BFA menyatakan bahwa pihaknya sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu kedua lembaga tersebut tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah diperoleh oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain, mulai dari ancaman, kata-kata hinaan, dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta. Itu menurut pernyataan mereka. Mengenai keberatan ini, Exco PSSI Arya Sinulinga langsung memberikan respons dengan menegaskan bahwa PSSI bakal menjamin keselamatan dan keamanan seluruh pemain dan official tim dari timnas Bahrain. Kalau dipikir-pikir, apa yang disampaikan oleh BFA dalam pernyataannya itu agak lucu dan tidak masuk akal. Sesuatu yang menurut saya terlalu dibesar-besarkan. Seolah-olah Indonesia itu adalah negara anarkis yang menghalalkan segala cara untuk kemudian memberikan support kepada timnas gitu. Saya perlu tegaskan di sini bahwa setelah bertahun-tahun Indonesia adalah negara yang aman dan ramah
Indonesia bukan negara Timur Tengah yang bahkan melakukan perang saudara gitu. Bukan. Bahrain itu terlalu membesar-besarkan cywar yang dilakukan para supporter timnas Indonesia di media sosial. Seolah masyarakat kami, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak beradab. Masyarakat yang penuh dengan kekerasan atau penuh dengan perilaku yang mengarah pada perang. Gitu. Padahal yang enggak gitu. Ya, padahal sebaliknya gitu. Negara yang tidak aman, yang rawan dengan ancaman perang dan bahkan perang saudara itu adalah negara-negara yang ada di Timur Tengah gitu. Sekali lagi, setelah bertahun-tahun Indonesia adalah, saya harus sebutkan ini, Indonesia adalah negara yang aman dan nyaman, ramah dan tidak pernah terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan terutama kepada para pemain timnas. Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Pak Arya Sinulinga bahwa PSSI bakalan menjamin keamanan dan kenyamanan timnas Bahrain ketika mereka nanti bertandang ke GBK. Sekali lagi saya harus katakan, pernyataan dan permohonan pemindahan venue oleh pihak Bahrain adalah kenyataan yang melebih-lebihkan. Dan menurut saya itu hanya akal-akalan mereka saja gitu. Seperti drama-drama guling-guling mereka di atas lapangan hijau gitu ya, yang dilakukan untuk menarik wasit. Nah, kembali lagi ke persoalan permohonan Bahrain yang menolak untuk bermain di Indonesia. Saya sepakat bahwa jika AFC benar-benar mengabulkan permintaan tersebut, maka itu sangat tidak fair. Sebelumnya timnas Indonesia itu sudah bertandang ke markas Bahrain. Maka di bulan Maret nanti tinggal giliran Bahrain yang harusnya bertandang ke Jakarta. Begitu memang cara mainnya, itu baru fair. PSSI juga harus mengirimkan pernyataan, klarifikasi atau sejenisnya lah gitu ya. Dan harus mempertahankan bahwa pertandingan melawan Bahrain itu harus dilakukan di Jakarta. Harus ditekankan juga bahwa apa yang disampaikan Bahrain dalam permohonannya itu juga bagian dari pencemaran nama baik, yang menganggap seolah-olah supporter timnas Indonesia itu sudah begitu kejam dan penuh dengan ancaman. Hal-hal seperti ini itu wajar gitu ya, wajar saja dalam dunia sepak bola, apalagi di laga-laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Itu hanya sebentuk kecil dari cywar yang juga sudah biasa dalam pertandingan olahraga, apalagi sepak bola. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh siapapun, termasuk oleh Bahrain. Karena sekali lagi apa yang dilakukan oleh supporter timnas Indonesia itu hanyalah cywar belaka. Oleh sebab itu, menurut pandangan saya teman-teman sekalian, seharusnya baik FIFA maupun AFC itu menolak permohonan Bahrain yang meminta venue pertandingan dipindah ke luar Indonesia. Kalaupun setelah permohonan itu ditolak dan kemudian Bahrain tetap tidak mau datang ke Indonesia, ya itu bakalan menjadi kerugian yang besar bagi Bahrain sendiri. Karena bisa saja nanti Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menganggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu terjadi jika mereka menolak untuk main di Indonesia. Jadi jika Bahrain kemudian memutuskan untuk tidak datang ke Jakarta pada bulan Maret 2025 nanti tahun depan, maka keuntungan akan menjadi milik timnas Indonesia. Pasalnya timnas Indonesia akan mendapatkan kemenangan 3-0, kemenangan cuma-cuma sesuai dengan FIFA Legal Handbook terbaru yang diterbitkan pada bulan September tahun 2024. Aturan itu berbunyi, tim yang dikenai sanksi mengundurkan diri dianggap kalah dalam pertandingan dengan skor 3-0 untuk sepak bola, 5-0 dalam futsal, atau 10-0 dalam sepak bola pantai. Hal seperti ini sudah terjadi sebelumnya, yaitu misalnya ketika AFC menganggap klub asal India yaitu Mohun Bagan mundur dari AFC Champions League 2 musim 2024-2025 karena menolak bermain di Iran. Mohun Bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat yaitu Tractor SC karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya.
Sebagai informasi buat kalian semua, teman-teman, laga Tractor SC versus Mohun Bagan itu seharusnya digelar pada tanggal 3 Oktober 2024. Laga tersebut digelar hanya 1 hari setelah Iran mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Mohun Bagan khawatir ketika mereka nanti bermain di Iran, Israel melakukan serangan balasan. Karena Mohun Bagan tidak datang, maka AFC mengeluarkan pernyataan dan keputusan bahwa Mohun Bagan dianggap telah mengundurkan diri dari AFC Champions League 2. Semua pertandingan yang dimainkan oleh Mohun Bagan itu kemudian dianggap batal demi hukum. Begitu pernyataan resmi AFC pada awal pekan lalu menyusul Mohun Bagan yang tidak melakukan pertandingan tandang ke Iran. Jadi, semua poin dan gol yang telah dicetak oleh Mohun Bagan itu dihapuskan karena tim tersebut dianggap mengundurkan diri karena menolak hadir dalam pertandingan tandang melawan Tractor SC. Kemungkinan seperti itu bisa saja juga terjadi kepada Bahrain jika menolak hadir dalam pertandingan tandang melawan Indonesia di bulan Maret tahun depan, teman-teman. Ya, asalkan AFC tidak menerima permohonan Bahrain yang meminta venue pertandingan antara timnas Bahrain dengan Indonesia dipindah. Dan seharusnya memang tidak diterima gitu. Karena Indonesia akan menjamin laga melawan Bahrain dan tim-tim lainnya itu berjalan aman dan lancar seperti biasanya. Jadi menarik untuk kemudian menanti apakah AFC juga akan menganggap timnas Bahrain mengundurkan diri dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika tidak hadir di laga tandang nanti pada bulan Maret 2025. Atau mungkin sebaliknya, apakah AFC akan melakukan standar ganda? Mengingat presiden AFC itu berasal dari Bahrain. Sebagai informasi tambahan buat teman-teman sekalian, permintaan Bahrain agar AFC menggelar laga kontra timnas Indonesia itu di tempat netral saat ini masih berstatus sebagai usulan. Belum ada keputusan AFC untuk permintaan Bahrain tersebut. Sehingga oleh sebab itu sejauh ini tidak ada perubahan venue laga untuk pertandingan Indonesia versus Bahrain nanti, di mana laga tetap akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Selain itu, ada kemungkinan Bahrain tetap akan datang ke Jakarta pada Maret 2025 nanti. Dengan posisi Bahrain yang sekarang duduk di urutan keempat klasemen grup C, yang berarti ada di zona lolos ke ronde keempat, hampir mustahil bagi Bahrain akan melepas peluang emas di depan mata menuju Piala Dunia tersebut. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video ini, yang bisa saya ketengahkan buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, serta subscribe. I'll see you on the next video.